Bukas, tag 3, episode balas dendam itu horor banget. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas. Kulkas Kuliah Ringkas. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, friend. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Adem banget Pak, di bawah pohon rindang, di bumi harapan. Bumi tempat berharap. Bumi tempat berharap, di Mudah-mudahan Malangka. bukan harapan palsu. Seperti episode kemarin Pak ya. Betul. Dan berbicara tentang episode kemarin Pak ya, tema untuk episode sekarang itu sama horornya Pak. Sama horornya. Sama horornya dari film Hereditary, film Midsommar kemarin Pak ya. Karena sekarang itu kita akan berbicara tentang tema balas dendam itu horor banget Pak. Balas dendam juga jadi tema film-film sih sebetulnya. Apalagi Banyak film India. yang terinspirasi dari balas dendam itu Pak ya. Balas Iya. dendam. Ya. Salah satunya Joker Pak. Orang yang jahat itu adalah orang baik yang selalu tersakiti. Tersakiti. Nah, sekarang kita akan bahas tuntas masalah balas dendam ini, Pak ya. Saya takut dijogerin, ditembak sama kamu sekarang saya. Lain. By the way, bapaknya yang pakai tembakan itu tapi sekarang pindah. Pindah. Nah, hati-hati ini Pak Hang nih. Siapa Pak di pindah siapa? Oh, banyak lah. Banyak. Hati-hati ya, nih Jagger oke. By the way, Pak, menurut Bapak nih ya, saya tahu sih balas dendam itu adalah orang yang membalas gitu dendamnya gitu. Tapi menurut Bapak nih balas dendam itu apa, Pak? Jadi balas dendam itu respon seseorang ketika disakiti dan didalimi oleh orang lain tidak bisa memberikan perlawanan langsung. Tidak bisa memberikan Dan perlawanan perlawanan langsung. Oh iya iya. Jadi iya, ketika kita disakiti, didalimi oleh orang lain, lalu kita tidak bisa memberikan perlawanan, lahirlah dendam untuk membalas. Oh gitu ya. Sebab begini, ketika kita didalimi, disakiti oleh orang lain, kita bisa memberikan balasan. Balasan. Apalagi kita bisa puas menjatuhkan orang yang menyakiti kita, itu biasanya hilang hasrat untuk balas Ya dendam. udahlah, udah puas lah ya. Ya, jadi balas dendam itu terkait dengan respon ketika seseorang disakiti dan didolimi. Itu kan ada dua. Ketika kita didolimi, disakiti oleh orang lain dan tidak bisa memberikan perlawanan, responnya ada dua. Satu, menyimpan dendam untuk membalasnya, Ya. dan yang kedua memaafkan. Jadi balas dendam itu sangat manusiawi, tetapi kalau dibiarkan itu akan jadi horor. Dan daripada balas dendam dan memaafkan, lebih banyak yang balas dendam Pak ya. Tadi ya. Betul itu. Karena Itu kan nanti terkait dengan kualitas seseorang. kualitas diri seseorang gitu. Ya. Nah Pak, terus gimana lagi sih Pak horornya balas dendam ini? Gini, kalau kita punya menyimpan dendam, itu menjadi sesuatu yang horor, di mana horornya itu pertama, hidup kita itu sesungguhnya tengah mengawetkan luka lama. Oh. Jadi luka dalam Iya, iya, hati kita itu akan lama bertahan karena kita pelihara dendamnya satu. Dan tidak ada orang bahagia dengan mengawetkan luka. Luka yang awet di dalam dada itu akan membuat jiwa kita menjadi keriput. Wajah kita keriput tidak masalah, tapi kalau jiwa yang keriput itu jadi sumber masalah. Satu. Yang kedua, hidup kita akan fokus untuk menyusun rencana untuk menyakiti orang lain. Nah itu sih yang bahaya. Jadi hidup kita Nyusun tidak akan rencana itu. fokus untuk berbuat kebaikan, tapi menyusun rencana untuk menyakiti orang yang memperlakukan kita. Kemudian hidup kita akan terjebak untuk menjadi pribadi yang agresif, terutama pada orang yang stereotip dengan yang pernah nyakiti kita. Oh iya iya iya. Contoh, dulu saya pernah disakiti oleh kakak kelas saya, rambutnya kerise kayak biu. Dendam itu belum terbalaskan sampai sekarang ya, karena dipelihara misalnya. Sehingga setiap orang lihat orang yang keriting kayak biu, inginnya konfliktual. Ini bahaya kan? Oh iya iya. Stereotip Seperti ya Pak ya, itu. jadi Ya. menyamakan orang ya. Oh Kemudian iya, iya. yang keempat, hidup kita akan terjebak untuk berperilaku sadistis dan konfliktual. Sadis. Jadi orang yang nyimpan luka lama untuk balas dendam, itu kata teori psikolog bisa mengkonstruksi kita menjadi orang yang sadis. Terutama berperilaku sadis pada orang yang ada di bawah kita.
gitu. Nah, meski balas dendam itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah, ya, balas dendam itu untuk memuaskan hati. Yang ada dengan balas dendam bukan hati yang puas, itu malah hati yang berpenyakit. Jadi, Brand, saya melihat balas dendam itu bagian dari hasrat untuk menyelesaikan masalah, tetapi dengan masalah. Tidak ada masalah yang selesai dengan masalah. Tidak ada masalah yang selesai dengan masalah. Catat ya Sobat Ngadem semua. Kemudian Pak, pada pribadi seperti apa sih Pak orang yang biasanya balas dendam ini Pak? Pada pribadi siapa balas dendam itu hinggap? Seperti Denny manusia ikan. Bukan Denny manusia ikan. Soalnya Pak, iya itu pada pribadi seperti apa gitu. Kalau orang-orang biasa mah ada yang memaafkan juga. Tapi jadi gini, berdasarkan penelitian seksama yang dilakukan Virginia Commonwealth University di Amerika Serikat, bahwa hasrat untuk balas dendam itu seringkali hinggap pada mereka yang suka menyakiti. Jadi kalau kita suka menyakiti orang lain, tiba-tiba suatu saat kita disakiti oleh orang lain dan tidak bisa melakukan perlawanan, itu hinggap hasrat ingin balas dendam. Oh iya ya. Maka jangan suka menyakiti sama orang lain. Nanti khawatir ada benih-benih untuk balas Jadi dendam. emang orang yang biasa balas dendam itu dasarnya tuh udah agak jahat gitu Pak. Yang kedua, masih penelitian seksama yang dilakukan oleh Adelaide University di Australia. Hasil penelitiannya disimpulkan balas dendam itu seringkali hinggap pada mereka yang punya kepribadian sadisme. Sok sadis gitu pada orang lain. Lalu ketika disadisi oleh orang lain, tidak mampu melawan waktu itu, ada rencana untuk balas dendam. Kemudian berikutnya pada mereka yang punya need for power, hasrat untuk berkuasa. Jadi orang yang besar hasrat ingin berkuasa dalam hidupnya, lalu terzalimi oleh orang lain, maka selalu hinggap hasrat untuk balas dendam. Nah, disimpulkan begini, hasrat balas dendam itu lahir pada individu yang tidak suka memaafkan orang lain. Intinya, hidupnya kurang bijak. Kemudian mereka kurang memiliki keterkaitan dengan banyak pihak, gitu. Jadi orang yang soliter itu cenderung ketika disakiti, dizalimi oleh orang lain itu tidak bisa membalas seketika, lalu menyimpannya menjadi rencana untuk balas dendam. Gitu. Kemudian Pak nih, saya mau nanya lagi terkait solusi Islam pada orang-orang yang balas dendam ini Pak, atau sama indikasi balas dendam ini. Solusi Islam supaya kita terhindar untuk punya hasrat untuk balas dendam Di Al-Furqan ayat 63 kata Allah begini, wa ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila ia dijahili, dizalimi, disakiti oleh orang lain, dia tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama. Ia berkata dengan kata-kata kedamaian, atau ia membalas dengan penuh kedamaian. Jadi kata Islam supaya hinggap balas dendam tidak mau hinggap dalam hati kita, jawablah setiap perilaku kezaliman dan orang lain menyakiti itu dengan penuh kedamaian. Dengan salam justru Pak. Salam itu apa? Perdamaian ya. Memaafkan diantaranya. Kemudian Pak, kalaupun solusinya gitu, kemudian ada orang yang berbuat zolim kepada kita dan dibalasnya dengan salam dan perdamaian, kadang sulit Pak ya gitu. Sangat sulit. Nah gimana Pak itu? Bukan lagi sulit, sangat sulit. Sangat sulit Pak. Karena itu di Quran surah Ali Imran 134 ketika Allah berfirman wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Diantaranya wal kadiminal ghaid, orang yang pandai menahan amarah. Sulitkah menahan amarah? Bukan sulit, sangat sulit. Nah, orang yang punya hasrat balas dendam itu adalah orang yang tidak bisa menahan amarah. Jadi ketika kita disakiti dan didolimi oleh orang lain, ada amarah, tahan amarah itu. Bila susah melampiaskan amarah itu, sampaikan pada Allah. Jadi bagi orang yang bertakwa, ketika disakiti dan didalimi oleh orang lain, itu jadi momentum yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Betul. Maka supaya kita bisa qalu salama, pertama tahan setiap amarah yang hinggap dalam dada kita. Dan kata Rasulullah, ketika amarah ditahan itu buahnya dua, hilim dan rifqi. Hilim itu artinya apa? Lemah lembut. Dan rifqa juga sama, lemah lembut. Kata Nabi ini, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya ketika kelembutan hinggap pada sesuatu, itu akan membuat sesuatu menjadi indah. Misalnya gini, kelembutan
hingga pada ucapan, ucapan kita akan indah. Iya. Kelembutan sikap hingga pada kepribadian, pribadi kita akan menjadi pribadi yang indah. Dan sebaliknya, ketika hilang kelembutan dalam diri kita akan membuat rusak segalanya. Rusak segalanya. Bukankah kita tersinggung oleh apa? Ucapan yang kasar kan tidak lembut. Jadi kalau ngomong tuh langsung nada yang pertama naik, weh, Nah, gitu. itu terus ya. Jadi emosian. Sumbernya mah itu Pak. Sumbernya itu kadang ya tidak beberapa mampu orang menahan tidak mampu amarah. Wal kaziminal goid, atau kita tuh harus menahan amarah Pak ya. Oke. Nah, sekarang Pak, setelah menahan amarah, tentu kan ada tahapannya lagi dong Pak. Iya. Apalagi Pak? Di ayat tadi wal afina anin nas. Oh, Setelah memaafkan. amarah ditahan ketika disakiti oleh orang lain, segera maafkanlah orang yang menzalimi kita itu. Kan begini di Quran surah Al-A'raf ayat 199, saya catat di sini. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf kata Allah. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang lain mengerjakan ma'ruf. Jadi ginilah, ketika disakiti oleh orang lain segera maafkan. Yap. Setelah itu bangun kema'rufan, kebaikan dalam diri kita. Setelah itu wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang bodoh. Jadi ketika kita disakiti oleh orang lain, geus tong ribut, maafkan. Setelah itu wa'mur bil ma'ruf, suruhlah berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik, suruh diri kita sendiri berbaik, jangan melawan. Misalnya wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Jadi ketika orang bodoh mau ribut dengan kita, jangan dilawannya nih ribut. Enggak lah ada Nggak bodoh. Itu yang harus disadari Pak ya. Kemudian berikutnya kata Allah juga di As-Su'ara ayat 40, "Faman apa jika kalian memaafkan kesalahan orang lain wa aslaha, dan memilih islah, tidak memilih ribut, tidak menyimpan dendam, itu fa ajruhu 'ala Allah." Pahalanya besar di sisi Allah. Jadi ketika didalimi segera maafkan, dan pasti dalimi aing masih ya cadu mungkuk 40 tuk haram dempak apalatak nepi karuk ku padung rapul mah dituruban ku tanu berem aing mau ngahampura kasih ya goblok. Berat gak gerakannya? Bukan seperti itu. Paman apa siapa yang memaafkan wa aslah dan mengambil sikap islah untuk berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya besar di sisi Allah. Kemudian berikutnya juga Rasulullah bersabda, "Waman zadallahu abdan bi'afwin illa izzan," dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan berikan izzah, kemuliaan. Jadi orang yang gampang memaafkan hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan. Para pemaaf itu kan begitu dimuliakan. Bagaimana sejarah Buya Hamka ketika didalimi orang lain dan memaafkan? Kan luar biasa. Terciptalah Ragam karya, produktif lah hidupnya. Kayak gitu. Betul Pak. Nah, gini Pak. Sekarang tadi wal kadzibina goid, menahan emosi, wal afina aninas, kita memaafkan, dan itu kan kebaikan-kebaikan nih Pak ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, kadang ya namanya orang Pak ya, diuji lagi gitu. Terus apalagi yang akan datang gitu Pak? Teruslah berbuat baik. Oh, terus berbuat baik Wallahu yuhibbul muhsinin, di lanjutan ayat itu. Allah sangat mencintai orang yang terus berbuat baik. Jadi berbuat baik itu jangan berhenti. Terus berbuat baik. Kan di Quran surah Fussilat ayat 34-35, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Berbuat baik lagi berbuat itu. baik terus. Kemudian di sambungan ayat itu, fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyun hamimun. Ini indah menurut saya. Jadi tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Balas setiap kejahatan dengan kebaikan pada orang yang berbuat jahat pada kita. Kata Allah di lanjutan ayat itu, tiba-tiba orang yang di antaramu, antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Artinya gini, ketika orang yang ngezalimi kita, dibaikin terus dibaikin terus. Dia akan menjadi wali, akan menjadi sahabat, akan menjadi pelindung dalam hidup kita. Coba, ketika Umar bin Khattab kan mau menyerang Rasulullah, tapi Rasul terus berbuat baik pada Umar bin Khattab, di kemudian hari bagaimana? Umar kan menjadi singa padang pasir yang membentengi seluruh perjuangan Rasulullah. Sama Rasul ya Pak ya, justru nanti dia asan. Balaslah kebaikan itu dengan kebaikan, maka orang yang berbuat tidak baik pada kita itu suatu saat nanti akan menjadi teman yang begitu dekat dengan kita. Luar biasa. Nah itu ya, berarti kalau barusan tuh contohnya Rasulullah Pak, ada nggak riwayat lain gitu Pak yang bisa meredam kita untuk gak balas dendam gitu? Oke, dan gini, dari setiap buah dari kebaikan itu nanti kan akan ada spirit dalam diri kita untuk begitu besar memaafkan oleh orang lain, sehingga ketika disakiti oleh orang lain pun dia tidak akan membalas dengan aksi serupa, tetapi akan akan mengalir doa-doa baik.
Seperti Rasul ketika bercerita pada sahabat, dulu banyak sekali para nabi yang dilempari oleh umatnya itu sampai berdarah-darah. Oh, waktu Taif ya. Rasulullah ketika di Taif juga sama seperti itu, hingga malaikat menyiapkan Turun ya malaikat. untuk memberikan pembalasan, menawari Muhammad, aku balas saja orang yang menyakiti kamu itu. Tapi apa yang Rasul lakukan? Berdoa baik malah bagi umatnya. Gimana doanya? Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaummu karena mereka tidak tahu. Jadi doa yang baik bagi orang yang menzalimi. Dan ingat kan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan untuk setiap kebaikan adalah kebaikan. Jadi ketika kita ngedoakan baik untuk musuh kita, bukan malah balas dendam, itu justru yang datang ngalir pada kita adalah kebaikan. Kebaikan, Pak ya. Bisa jadi orang berbuat jahat ke kita tuh layak lawan karena dia tidak tahu. Tidak tahu justru kayak Rasulullah ya, Pak ya. Ya, orang lain berbuat dolim ke kita bisa jadi mungkin karena itu pilihan teringan untuk kita yang dilakukan oleh orang itu. Ya, jadi jangan gampang untuk balas dendam. Jangan gampang untuk balas dendam. Oke Pak, jadi gitu. Kemudian terakhir nih Pak, apa pesan Bapak atau kesimpulan untuk kulkas kali ini Pak? Kesimpulannya gini, ada pesan dari Rasulullah ya. Saya harus baca hadisnya ini. Itu ana zaimun bi baitin fi babil jannah liman tarokal miro'a, itu wa in kana muhaqqan wa baitin fi wasatul jannah liman tarokal kadiba. Gini kata Rasul, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Oh, justru gitu, Pak. Gitu. Jadi pada saat kita berdebat, debat kita ini benar, tapi ditinggalkan perdebatan itu demi kemaslahatan. Kata Rasul, menyediakan rumah di pinggiran surga. Ya, nggak apa-apa lah, saya di pinggiran juga, Pak. Kemudian aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bercanda. Ya, itu dia, Pak, masalahnya. Itu bagi orang yang meninggalkan candaan dan dustaan, itu Rasul akan menyiapkan rumah di tengah-tengah surga. Intinya, ketika kita dizalimi dan disakiti oleh orang lain, tidak bisa memberikan perlawanan, jangan ada hasrat untuk balas dendam, sebab itu mengawetkan luka lama. Tapi lawan terus dengan memaafkan. Memaafkan dan kebaikan. Emosi, maafkan, kemudian setelah itu terus lawan setiap kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah mereka yang mendalimi kita suatu saat akan menjadi penolong. Jadi bagi sobat ngadem yang masih membenarkan statementnya Joker, orang yang jahat adalah orang yang terdolimi gitu, kita maafkan, jangan jadi psikopat ya. Saya menyebutnya bukan psikopat, psikopet. Tadi tolong kalau jadi penonton film, jadilah penonton film aktif, jangan penonton film pasif. Sebab produk-produk film yang ngetren hari ini adalah film-film yang bertemakan balas dendam. Balas dendam gitu kan. Tema film India apalagi, coba lihat. Ya Allah, Pak, balas bener. dendam semua. Gitu. By the way, Bapak ini penggemar India, Pak? Oh iya, saya sangat gemar sekali. Geng bool, Pak? Geng Bollywood overload katanya. Jawaban atas pertanyaan tadi itu insya Allah kita rujuk berbagai referensi. Yang benarnya insya Allah dari Quran dan Sunnah, yang salahnya adalah dari kesalahan saya sendiri. Oke, Sobat Ngadem, menantikan keseruan kuliah kita selanjutnya. Tetap di mana, Pak? Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, friend. Karena Kulkas ngademin ragam topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.